Al-Fatihah. Abu Dzikr halaman 203 hadis 1151 awal bab dzikr. Wa kharrajal Bazzar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajal Bazzar wa Tabarani bi isnadihima. Imam Bazzar dan Imam Tabarani 1151 atau 53 itu 49 mungkin. Wa kharrajal Bazzar wa Tabarani bi isnadihima. Imam Bazzar dan Imam Tabarani telah meriwayatkan dengan sanad mereka berdua. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ajiza telah lemah minkum di antara kalian anil laili dari malam hari ayyuka bidau untuk dia bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam dengan tahajud, baca Quran dan doa. Wa bahila dan dia telah bahil pelit bil mali dengan harta dia ayyung fiqahu untuk dia menginfakkannya. Wajabuna dan dia telah takut adil adui dari musuh ayu jahidau untuk memeranginya. Fal yuksir zikrallah, hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita orang-orang yang lemah-lemah ini solusi untuk menambal kekurangan-kekurangan. Jadi aslinya amal agama itu adalah majmu'atul a'mal. Kumpulan dari perintah-perintah, kumpulan dari amalan-amalan yang satu sama lain saling menguatkan dan juga tidak bisa digantikan karena masing-masing itu punya kesan. Sebagaimana digambarkan anggota tubuh manusia ini, anggota tubuh manusia itu tidak ada yang tidak penting. Bulu mata yang kelihatannya tipis itu saja juga penting, apalagi bola matanya. Kemudian nanti rambut itu juga penting, telinga juga penting, daun telinga juga penting. Bagaimana kalau orang punya telinga nggak ada daunnya, jadi kayak ayam. Maka semua tidak bisa dihentikan. Kamu nggak bisa bilang nggak punya mata nggak apa-apa, yang penting punya mata kaki, kan nggak bisa. Nah, begitu juga amalan-amalan agama itu tidak bisa digantikan satu sama lain karena masing-masing itu punya tugas untuk memperbaiki penyakit hati dari masing-masing manusia. Orang yang pelit obatnya sedekah, orang yang sombong obatnya hikmat, orang yang malas obatnya suruh berjuang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka seharusnya orang itu tidak memilih amalan. Semua amalan diusahakan dikerjakan semuanya, walaupun mungkin tidak bisa semuanya, mungkin tidak bisa sempurna, tapi tidak ada amalan yang ditinggalkan. Karena sebagian orang itu kadang-kadang pikirannya, saya cukup ini saja, yang lain tidak perlu. Saya cukup ngaji saja, nggak perlu dakwah. Saya cukup dakwah saja, tidak perlu ngaji. Saya cukup wiritan saja, nggak perlu berjuang. Saya cukup sedekah saja, nggak perlu. Nah, itu keliru.
Teori awalnya semua harus dikerjakan. Tetapi kalau memang orangnya itu sangat lemah, ajiz. Ajiz itu artinya apa? Ajiz itu ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan. Berbeda dengan kasel. Kalau kasel itu ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Kasel itu malas. Jadi malas itu ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Kalau ajiz ada kemampuan tapi tidak ada kemampuan. Makanya dua-duanya sebenarnya sangat buruk. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari sifat lemah. Pengen sebenarnya amal tapi nggak mampu, atau males, mampu tapi nggak mau. Mampu tapi nggak mau itu bagaimana? Contoh mudahnya waktu subuh. Waktu subuh itu suruh melek itu aslinya mampu tapi pengennya merem. Jadi mampu tapi nggak mau. Manusia sudah tidur dari jam 10:30 sampai menjelang subuh kok masih ngantuk, itu kan sebenarnya bukan manusia, koala. Hidupnya 22 jam setengah tidur. Makanya man ajaza minkum 'anil laili ayyukabidahu. Dia tidak mampu untuk sholat yang panjang-panjang, wiritan yang panjang-panjang di malam hari. Yang mana harusnya manusia itu kalau di malam hari dia itu melek. Sebagaimana firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Para orang-orang yang soleh itu diantara sifatnya malam itu sedikit tidur. Sebaliknya sifatnya orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah bagaimana? Innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dariyin sahabin fil aswaq jifatin bil lail. Di antara sifatnya orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah, jifatin bil lail. Dia itu kalau malam batang. Tidur sampai kayak bangkai, nggak bisa dibangunkan. Disiram, pindah ke gerbang 3. Nah, ini termasuk tidak dicintai oleh Allah. Hadisnya tadi itu jifatin bil lail. Sikap yang tidak dicintai oleh Allah, malamnya itu dihabiskan seperti tidur saja, digunakan untuk tidur. Makanya ibunya Nabi Sulaiman berpesan kepada Nabi Sulaiman, ya bunai la tuksirin nauma fil lail fa inna kasratan naumi fil lail tada'ur rajula faqiran yaumal qiyamah atau kama jaa fil hadis. Wahai anakku, jangan banyak tidur di malam hari, karena tidur di malam hari akan menjadikan kau melarat pada hari kiamat. Wa bahila bil mali ayyunfiqah. Bahil dengan hartanya, orang pelit. Khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Jadi termasuk sifat yang sangat jauh dari keimanan itu adalah kepelitan. Jadi kalau orang pelit itu imannya sangat lemah. Makanya dikatakan dalam hadis, wal bahil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi kalau kamu pengen dekat di neraka, gampang, bahil saja udah dekat langsung. Pengen akrab dengan neraka, caranya dengan bahil. Orang itu kalau bahil jauh dari ridha Allah, jauh dari manusia. Karena manusia secara umum nggak suka dengan orang pelit, kecuali sesama yang pelit. Malah disemangati biar tambah pelit. Maka ada orang bilang, saya ini nggak pelit. Nggak ada keluarga saya yang bilang saya pelit, nggak ada orang daerah saya yang bilang saya pelit. Nah, satu daerahmu pelit semua, ya nggak saling menghina lah.
Makanya ini pelit ini satu perkara yang sangat buruk. Wa hal kana da'an adwa minal bukhul, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada penyakit yang lebih berbahaya melebihi pelit? Allah, dermawan yang ada gunanya itu apa? Kalau dermawan yang ada hubungannya dengan agama. Untuk kurban, betul Idul Adha kemarin tuh. Untuk memberi makan orang buka ketika Ramadan. Untuk tausiul iyal ketika Muharram umpamanya. Kalau dalam 3 hal ini dia masih pelit, ya sempurna kepelitannya. Dalam waktu lain jelas lebih pelit lagi, karena ini pahalanya lebih besar aja masih pelit, apalagi pahalanya perasaan dia nggak besar. Wajibun 'anil aduwi ayyujahidahu, dan dia takut kepada musuh untuk berperang. Padahal innas sayf maha'an lil khataya. Pedangnya musuh itu menghapus kesalahan-kesalahannya seseorang. Al jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya ketika kamu terkena pedang fisabilillah, maka langsung akan masuk surga dengan cepat. Lah kok malah takut? Kalau sudah malam yo ngantuk, sudah pelit lagi, penakut pula. Apa yang harus dilakukan? Fal yuksir dzikrallah, biar enggak terlalu rugi ketika di akhirat. Penambalnya adalah banyak zikir, terus zikir. Biar apa? Biar tadi itu kekurangan-kekurangan yang sangat kurang tadi tidak terlalu merugikan. Ya sudah rugi, tapi biar enggak sempurna ruginya. Orang malam enggak pernah melek, hartanya enggak pernah dikeluarkan, hidup enggak pernah berjuang, itu rugi. Tapi kalau ditambahi nggak pernah zikir, ruginya sempurna. Maka perlu ditambal. Ini penambal semua kekurangan. Fal yukthir dzikrallah. Hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah. Insyaallah semangat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba kepada aku. Hadis lain, fadunnu bi khaira, maka sangkalah baik kepada aku. Maka orang itu harus selalu husnudzon kepada Allah. Allah memberi kita iman, memberi kita Islam. Bukan hanya diberi iman dan Islam, diberi ilmu agama, didudukkan di pesantren. Ini tanda Allah tuh cinta kepada kita. Kalau sudah dicintai Allah, masa masih cari cinta yang lain? Man wajadallaha falam yunihi fahuwa syaqi. Orang yang sudah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cintanya Allah, tapi merasa masih kurang, itu betul-betul manusia celaka. Nah, kalau sudah dapat ridha Allah, sudah dapat segala-galanya, kok masih cari yang selainnya, itu loh bagaimana? Makanya suudzon itu kalau kepada hamba dosa, tapi kalau kepada pencipta hamba itu dosa besar. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Hafidz Ibnu Hajar, akbarul kabair suudzon billah, atau kama jaa fil hadis. Termasuk di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa yang sudah besar, itu adalah suudzon kepada Allah. Nah, suudzon kepada Allah itu bagaimana bentuknya? Suudzon kepada Allah, suudzon kepada Allah itu di antara bentuknya merasa taat kepada Allah saja nggak cukup untuk menyelamatkan dia di dunia. Punya perasaan, kalau ngaji saja bagaimana Allah ngasih saya makan kalau saya ngaji terus? Kalau saya taat terus kepada Allah, nanti nasib saya, masa depan saya bagaimana? Ini orang yang sudah suudzon kepada Allah. Allah ngasih makan orang di surga jutaan tahun, triliunan tahun,
nggak ada ujungnya saja Allah mampu. Masa ngasih kamu makan 60 tahun di dunia saja Allah nggak mampu? Orang-orang kafir yang nggak iman kepada Allah, bahkan menentang Allah, Allah kasih makan. Masa santri yang tiap hari subhanallah nggak dikasih makan oleh Allah? Makanya ini nggak boleh. Suudzon kepada Allah itu sangat buruk sekali. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, idza dzakarani, ketika dia mengingatiku. Maka selagi orang itu ingat kepada Allah, pertolongan Allah selalu bersama dia. Tapi kalau orang itu sudah tidak ingat kepada Allah, ya, tidak ditolong oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, bagaimana bisa selamat? Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia mengingatiku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku mengingatinya di dalam diriku. Nah, maksudnya ya wallahu alam, fi nafsi maksudnya bagaimana? Ya tentu maksudnya Allah mengingati dia itu merahmati dia, menyayangi dia, mencintai dia, begitu. Karena manusia itu ya semua diingat oleh Allah, tapi ada yang diingat dengan rahmatnya, ada yang diingat dengan azabnya, maksudnya diingat dengan rahmatnya. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingatiku dalam satu majlis, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan mengingatinya dalam majlis yang lebih hebat daripada majlis dia, yaitu majlisnya para malaikat. Tapi bukan berarti Allah duduk di tengah-tengah para malaikat. Allah bikin majlis, berarti Allah duduk mimpin wiritan, bukan begitu. Nanti jadi tasbih. Jadi tasbih bisa bahaya sekali. Tasbih, bukan tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya harus jelas ini maknanya. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu dhira', satu apa namanya ya, segini, satu depa apa hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayya hasta ya, taqarrab. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku mendekat dengannya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an, kalau dia mendekat kepadaku satu dira', satu depa, satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi, kalau dia mendatangiku dengan berjalan, ataitu harwalatan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Nah ini tentu tidak diartikan apa adanya. Sekarang kalau diartikan apa adanya, kita mendekat kepada Allah satu jengkal, mendekatnya kemana? Mendekat ke depan kah, ke belakang kah, ke kanan kah, ke kiri kah? Kan tidak. Kemudian Allah mendekat kepada kita sedepa, itu caranya Allah mendekat bagaimana? Kita berjalan menuju Allah. Gimana caranya berjalan menuju Allah? Terus Allah lari, ya kan nggak mungkin. Maka maknanya ini harus ditakwil. Maksudnya kita berusaha mendekat kepada Allah sedikit, rahmat Allah lebih cepat sampai kepada kita melebihi usaha kita mendekat kepada Allah. Makanya rahmat Allah lebih cepat mendatangi kita daripada kita berusaha mendekat kepada Allah. Maka Allah berfirman bagaimana? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Semakin baik kita, semakin banyak rahmat Allah yang datang kepada kita. Makanya kita terus usaha mendekatkan diri kepada Allah, terus menerus. Tidak ada hari kecuali tambah mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah semuanya. Ya, dengan ketaatan, dengan wiritan, dengan muthala'ah, dengan sedekah, dengan berjuang, dengan membaca ilmu dan sebagainya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, in dzakartani khalian, kalau engkau mengingatiku dalam keadaan sepi-sepian,
Dzakartuka khalian, maka aku akan mengingatimu sepi-sepian. Ya maksudnya dia diingat oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah, begitu saja, paling gampang. Maka berzikir dalam kondisi sepi dan berzikir rame-rame itu dua-duanya diperintahkan. Ya, dilihat dari sini. Berzikir sepi-sepi itu ada manfaat khusus. Manfaatnya dia bisa bernikmat-nikmat, bermunajat kepada Allah tanpa ada yang tahu. Kalau orang itu kan kalau sendirian biasanya inginnya kemaksiatan. Tapi kalau hamba yang soleh kalau sendirian itu pengen bercengkrama dengan Tuhan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka tidak ada perkara yang lebih indah di dunia ini melebihi berzikir kepada Allah dikala tidak ada yang melihat. Disebutkan dalam satu hadis, termasuk sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Di antara orang yang akan dinaungi arasy Allah siapa? Orang yang mengingati Allah ketika sepi-sepi, tiba-tiba air matanya menetes karena sudah rindu kepada Allah. Maka satu amalan yang paling indah itu apa namanya? Malam-malam bersepi-sepi dengan Allah. Itu diceritakan saja indah, apalagi dirasakan. Kalau sudah dirasakan tidak bisa diceritakan. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakan. Man dzaqa arafa. Siapa yang sudah merasakan, maka dia akan tahu bagaimana rasanya. Karena rasa itu nggak bisa diceritakan. Sejelas apapun seseorang menerangkan rasanya sate, ya tetap saja rasa sate itu nggak bakal ada di mulut kita. Lah begitu juga walaupun ada ulama yang begitu hebat menerangkan wiritan tuh rasanya begini, tetapi kita nggak pernah wiritan, ya nggak pernah. Apa tuh jadi ngomong gue? Wiritan nih ruasaku subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau orang itu tidak pernah punya hubungan spesial dengan Allah ya, jadi sepi dan sial dia. Makanya kita ini masing-masing harus punya hubungan spesial dengan Allah yang tidak ada yang tahu selain kamu dan Allah saja. Makanya orang-orang dulu itu begitu, pengen punya hubungan spesial dengan Allah yang tidak pengen diketahui orang. Kalau diketahui orang dia susah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau diketahui wiritan baru tahu tuh kalau saya ini wali. Ya wali-wali daya. Kalau dulu tidak. Jadi ada seorang budak, dia setiap malam nggak pernah tidur, wiritan terus, dan tuannya juga nggak tahu. Maka suatu hari tuannya malam-malam tuh melek pengen nyari budaknya. Ternyata budaknya itu sedang di kamar wiritan, nangis habis-habisan. Maka tuannya merasa nggak enak. Wah, ini budak saya kok lebih soleh daripada saya, ini bahaya nanti di akhirat. Saya punya budak yang lebih soleh daripada saya. Dah, besok pagi saya merdekakan saja. Akhirnya besok pagi dipanggil, Fulan, kamu saya merdekakan. Loh kenapa kok dimerdekakan? Tadi malam saya lihat kamu wiritan, saya nggak enak punya budak yang ahli wiritan begitu. Maka dia langsung teriak, ya Allah, hubunganku dengan engkau sudah ketahuan, ya Allah, saya nggak pengen hidup di dunia lagi. Langsung mati seketika. Nah ya kalau gitu, kalau kita kan tasbihnya di luar, krek. Subhanallah, subhanallah. Pengen kelihatan wali, padahal cuma megang doang. Kalau dulu Hafidz Ibnu Hajar, tasbihnya itu disembunyikan dalam lengan bajunya, itu sembunyi. Kalau sampai jatuh sedih, ketahuan wiritan itu sedih. Kalau kita kan kalau ketahuan bawa HP masih sedih, ketahuan ngeluyur sedih, itu umbruan begitu. Umbruan itu biasa. Kalau ketahuan wiritan sedih ini betul-betul wali yang tersembunyi. Tapi jangan merasa loh, oh saya tuh ternyata. Wa idza dzakartani fi mala'in, dan apabila engkau kamu mengingatku dalam satu kelompok, satu majlis, zakartuhu maka aku akan mengingati kamu fi mala'in dalam sekelompok khairin yang lebih baik minal ladzina tadhkuruni fihim,
dari kelompok yang kamu mengingatku di situ. Kalau zikir bersama-sama itu apa faedahnya? Ya, faedahnya biar lebih semangat. Lah kalau sudah bareng-bareng masih ngantuk, terus caranya bagaimana biar semangat? Dilepas kepalanya. Salatullah salam